Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karpina dengan NIM 860234451. Saya mahasiswa semester 6 jurusan PGSD UPBJ Universitas Terbuka Palembang. Di sini saya akan melakukan pengamatan praktikum IPA mengenai simbiosis. Hal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah PDGK 4107 praktikum IPA di SD. Sebelum kita melakukan praktikum tentang simbiosis yang ada di sekitar kita, sebaiknya kita harus mengetahui dulu apa itu simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antara dua spesialis yang berbeda yang hidup bersama dalam lingkungan. Simbiosis itu sendiri terbagi menjadi 3. Pertama, ada simbiosis parasitisme, kedua, simbiosis mutualisme, dan ketiga, ada simbiosis komensalisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua spesies atau dua makhluk hidup yang mana satu diuntungkan dan satu dirugikan. Contoh yang ada di sekitar kita adalah seperti kutu dan kucing. Kutu yang ada di kucing menghisap darah pada kucing sehingga kutu diuntungkan. Di sini yang diuntungkan, sedangkan kucing dirugikan karena darah yang dihisap oleh kutu tersebut. Selanjutnya ada simbiosis mutualisme, yang mana simbiosis mutualisme adalah di mana dua spesialis keduanya diuntungkan, tidak dirugikan, sama-sama untung. Dan yang ketiga ada simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua spesialis atau makhluk hidup yang mana satu diuntungkan, satu tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Nah, contoh yang komensalisme itu ada contohnya ada batang pohon, misalnya pohon kelapa, yang di pohon kelapa itu ada lumutnya, yang mana pohon kelapa tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan karena tidak ada pengaruh yang signifikan, namun tumbuhan lumut tersebut diuntungkan dalam hal ini karena menjadi inangnya, menjadi tempat dia hidup di pohon kelapa tersebut. Kalau tumbuhan simbiosis mutualisme tadi sama-sama menguntungkan, contohnya yang ada di sekitar kita bisa kita sebutkan itu antara cacing tanah dan tanah itu sendiri, dimana kalau cacing tanah bisa mengemburkan tanah tersebut, namun tanah juga bisa menjadi nutrisi bagi cacing tersebut atau jadi makanan bagi cacing, jadi sama-sama menguntungkan. Oke, baiklah, karena kita sudah memahami apa itu hubungan simbiosis parasitisme, mutualisme maupun komensalisme, kita akan melihat contoh interaksi antara dua spesialis atau makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Oke, selamat menyaksikan. Berikut contoh simbiosis parasitisme yang ada di sekitar kita. Contohnya yaitu hubungan antara kutu dan kucing, yang mana kutu tersebut diuntungkan, namun kucing di sini dirugikan karena kutu tersebut menghisap nutrisi, menghisap darah pada tubuh kucing, sedangkan kucing di sini menjadi kurus, tubuhnya jadi luka-luka. Nah, ini ya, bisa kita lihat kutu pada kucing. Nah, ini dia. Nah, ini kutunya. Ini bisa kita sebut juga parasit. Nah, ini contoh simbiosis parasitisme, yaitu antara kucing dan kutu yang ada di badannya, yang mana kucing sebagai inang dan kutu sebagai parasitnya. Nah, ini ya. Berikutnya, hubungan simbiosis komensalisme. Contoh
Hubungan simbiosis komensalisme yaitu antara pohon ini dan pohon anggrek, yang mana anggrek yang menempel di pohon beringin mendapatkan keuntungan seperti tempat hidup dan mendapatkan cahaya matahari yang lebih banyak. Sementara pohon beringin tidak terpengaruhi secara signifikan, tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Bisa kita lihat di sini ada pohon anggrek yang menempel pada pohon beringin. Berikutnya, contoh simbiosis mutualisme yang ada di lingkungan sekitar kita, yaitu contohnya hubungan antara cacing tanah dan tanah, yang mana cacing tanah membantu mengemburkan tanah dan meningkatkan kesuburan tanah, sedangkan cacing tanah mendapatkan nutrisi dari tanah itu sendiri. Jadi di sini hubungan antara cacing tanah dan tanah sama-sama diuntungkan, sama-sama mendapatkan keuntungan. Baiklah, setelah kita telusuri contoh-contoh simbiosis yang ada di lingkungan kita, seperti contoh simbiosis parasitisme yaitu antara kutu dan kucing, simbiosis mutualisme yaitu cacing tanah, dan simbiosis mutualisme yaitu antara anggrek dan pohon beringin. Dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara makhluk hidup yaitu simbiosis terbagi menjadi 3, yaitu simbiosis parasitisme, komensalisme, mutualisme. Semuanya berguna untuk keberlangsungan ekosistem yang ada di sekitar kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.